kita tuh udah sampai mana? Apa sih karya yang udah lu dapetin sejauh ini gitu? Terkesan old school, tapi itu sangat powerful. Oke, pernah gak sih kalian berpikir kalau kalian sedang mengalami fase di mana kebingungan? Kemudian kalian berpikir kalau kalian bingung, ya udah, kalian jalanin aja semua hal yang kalian anggap bingung. Di sisi lain, pikiran kita, hati kita berbicara kalau lu tuh udah ngapain aja sih sejauh ini? Apa aja sih hal yang udah lu capai? Kemudian apa sih karya yang udah lu dapetin sejauh ini gitu? Ya kalau menurut gue adalah itu wajar. Kenapa gue bisa bilang itu wajar dan garis bawahi ya? Itu merupakan fase di mana setiap manusia pasti merasakan hal yang namanya pencarian jati diri jilid 2 dalam hidupnya. Oke? Kita akan coba membahas tentang kita tuh udah sampai mana ketika kita berbicara mengenai pencapaian dalam hidup kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita berbicara perbandingan tersebut untuk meningkatkan kredibilitas maupun kualitas diri kita. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain yang kemudian nantinya kita akan merasa jauh dari ekspektasi kita. Nah, itu bahaya. Kenapa gue bisa bilang bahaya? Karena itu bisa membuat diri lo semakin terpuruk. Kayak gitu. Oke, gue pernah merasakan ketika berbicara mengenai pencarian jati diri jilid 2. Ketika gue berusia 23 tahun, pada saat itu gue baru lulus, ya. Baru lulus di perkuliahan, dunia perkuliahan. Kemudian gue merasakan, wah, ternyata begini ya di dunia sebenarnya. Oke, gue harus nyari kerja. Oke, gue harus mendapatkan penghasilan setiap bulan. Oke, gue harus bisa punya cara yang mutakhir gitu ya, sehingga gue bisa mencapai hal-hal yang gue inginkan. Karena konteksnya masih apa yang gue inginkan gitu. Kita belum berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Oke, yang kita butuhkan adalah uang ketika kita bekerja. Artinya apa? Ya, kita membeli waktu untuk mendapatkan uang. Seperti itu. Ya, itu hal wajar ketika kita berada di fase pencarian jati diri jilid 2. Pada saat itu usia gue masih 23 tahun dan gue merasakan hal tersebut. Yang kalau menurut gue adalah, wow, ternyata seperti ini ya di dunia sebenarnya. Ketika kita berbicara mengenai keinginan, ketika kita berbicara mengenai kehidupan, lifestyle, dan lain sebagainya. Belum lagi faktor-faktor eksternal yang terkadang membuat diri kita tuh terlena gitu. Mengikuti berbagai hal yang sebetulnya itu bukan diri kita. Sampai pada titik dimana di usia 25 tahun, oke, jati diri gue adalah seseorang yang senang untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi, untuk berdiskusi, dan lain sebagainya. Kaitannya di pengembangan diri yang lebih banyak berkomunikasi. Seperti itu. Itu yang gue rasakan ketika gue berada di umur 25 tahun ya. So, buat kalian yang saat ini sedang berpikir, kok gue gini-gini aja ya? Apa sih karya terbesar, terbaik ya, yang sudah gue dapatkan sejauh ini gitu? Nah, konsepnya gini. Kalau gue itu selalu melakukan yang namanya, walaupun ini sebenarnya lebih kepada cara yang old school maupun konvensional ya. Jadi, tulis apa yang ingin kamu kerjakan dan kerjakan apa yang telah kamu tulis. Nah, hal itu selalu gue lakukan sampai detik ini. Walaupun sebenarnya ada yang bilang terkadang gitu ya, oh berarti lo orangnya tulis banget dong, mengerjakan atas dasar apa yang sudah lo tulis gitu. Tapi no, ya, hal tersebut sebetulnya itu akan memudahkan kita gitu loh, ketika kita ingin mencapai suatu titik. Ibaratnya kita punya tangga banyak nih, ya, kita udah banyak banget list yang ingin kita capai dan kita gapai, ya. Dengan kita memiliki tujuan yang jelas, secara terperinci, kalaupun memang beberapa hal yang sudah kita tulis itu ke-skip, maka kita bisa nge-rollback lagi, kita bisa ngelihat lagi, oh, ini nih, hal ini nih yang belum gua capai. Caranya gimana ya? Solusinya gimana ya?
Oke, kita mengkritisi diri kita belum bisa untuk mencapai hal tersebut. Bukannya tidak bisa ya, tapi belum bisa untuk mencapai hal tersebut. Kritisnya kita pada diri kita harus mencari solusinya. Jadi kritis yang solutif untuk membangun diri kita agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, sadar nggak sadar, beberapa hal, beberapa tujuan, beberapa capaian yang gue tulis, itu pelan-pelan tangganya itu tercapai. Jadi jangan pernah kalian meragukan diri kalian ketika kalian sudah menuliskan di sebuah lembaran kertas putih. Anggap aja itu menjadi challenge, ya. Jangan pernah merubah tujuannya, teman-teman. Ketika kalian berbicara mengenai, oke, gue mau mencapai hal tersebut, wah, kayaknya gagal nih, kayaknya nggak bisa nih. Ya udah deh, gue ubah tujuan. Jadi jangan pernah mengubah tujuannya, teman-teman. Ubahlah caranya. Kayak analoginya kayak kita mau ke Jakarta gitu. Oke, kita berangkat ke Jakarta lewat mana? Lewat jalan tol. Lewat jalan tol mana? Oke, kita masuk tol Cimanggis aja deh. Contohnya ya. Oh, ternyata di tol Cimanggis itu sedang ada pembenaran jalan. Ya udah deh. Kita lari aja ke jalan alternatif lewat Depok dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu menjadi salah satu cara ya yang kita ubah untuk mencapai tujuan kita. Atau misalnya oke, gue mau ke Jakarta, gue naik LRT aja deh. Tapi kan di LRT itu kan punya stasiun pemberhentian gitu ya. Dan ketika sudah mendekati tujuan, otomatis kita akan turun dong di stasiun pemberhentian terdekat. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, itu berbicara cara. Jadi tujuan jangan sampai pernah teman-teman ubah. Caranya lah yang diubah ketika tujuan tersebut belum mencapai titik maksimalnya. Seperti itu. Apa sih karya terbesar gue sejauh ini, ya? Dan jangan pernah kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain dengan fokus yang negatif, maka itu akan menjadikan diri kita lebih terpuruk, teman-teman. Jadi fokus aja apa yang kalian ingin capai saat ini. Silakan tulis apa yang ingin kalian kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kalian tulis. Walaupun terkesan old school ya teman-teman ya. Tapi ya udah, itu memang cara yang paling ampuh yang sejauh ini gue lakukan dan sampai detik ini itu bisa menghasilkan beberapa persen dalam percepatan mencapai sebuah tujuan hidup gue gitu, atau goals gue. Dan resultnya adalah gue menemukan gitu, oh ternyata problemnya seperti ini, oh ternyata hasilnya tuh seperti ini ya ketika kita melakukan dengan cara yang seperti itu. Oke? Jadi mungkin itu dari gue, kita ini udah sejauh mana ya, apa karya terbesar dan terbaik kita sejauh ini. So mulai sekarang silakan kalian tulis apa yang ingin kalian kerjakan dan kerjakan apa yang telah kalian tulis. Terkesan old school, tapi itu sangat powerful. Gue Rizky, sukses selalu untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, save, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.